Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, pikiran kita. Kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami Tuhan sehingga kami masih ada pada hari ini. Oh Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau urapi setiap kami, Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, Kau layakkan setiap kami. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur kami ini hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau katakan bahwa Yesus Dia sungguh baik. Dia sangat baik bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selalu.
Tuhan dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, bagi nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Oh, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kau ada bagi kami Tuhan, Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Oh, tiada henti-hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan bisa menjadi dupa harum buat kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Menjadikan firman-Mu pelita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Kau jamah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, hormat, syukur kami ini hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama menyediakan hati yang terbaik buat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka, yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael itu, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan akan melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian
Bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita merenungkan kebenaran, tapi baiklah kita akan berdoa sebentar. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar hari ini. Kami mau merenungkan dan kami mau melihat apa yang Tuhan hendak sampaikan. Pelajaran apa yang harus kami ambil dari pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih. Otoritas-Mu, kuasa-Mu memenuhi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu bukan hanya dengan kekuatan manusia, tapi kehendak Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus menyertai dan memimpin pemberitaan firman Allah. Jamah hati kami semua, berikan hati yang terbaik, konsentrasi yang baik. Kami tahu iblis tidak tinggal diam, tapi kami ikat, kami patahkan segala tipu daya iblis, sehingga tidak mampu mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, judul firman Tuhan ini rahasia rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Mungkin sering tetapi berbeda karena setiap anak-anak Tuhan rencananya berbeda dengan yang lain. Itu sebabnya penggenapannya pun berbeda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar bersama bahwa orang-orang yang mendapat visi dari Tuhan atau orang-orang yang dipilih secara khusus untuk menerima janji-janji Allah, mereka mendapat tantangan dan hambatan yang tidak kecil, baik dari dalam maupun dari luar. Rupanya iblis tidak suka kalau ada anak Tuhan mendapat visi atau hal-hal yang baik dari Tuhan. Contohnya, Abraham mendapat janji Allah akan mendapat anak yang banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi istrinya mandul. Bukankah hal ini tantangan yang begitu berat bagi Abraham untuk bisa digenapi, untuk bisa dipercayai? Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang seperti ini sepertinya mustahil bisa terjadi dalam hidupnya, bisa dipercayai. Demikian pula Yusuf, begitu dapat visi atau mimpi dari Allah, langsung saudara-saudaranya membenci Yusuf dan ingin membunuh Yusuf. Tetapi kemudian saudara-saudaranya itu menjual Yusuf ke saudagar Mesir. Dibawalah di Mesir, dijual ke Potifar, menjadi budak di sana. Sangat-sangat kontradiktif. Mimpi besar tapi terperosok ke bawah. Kalau menjadi orang besar perjalanannya naik, tetapi ini justru turun. Seperti berbalik daripada janji-janji Allah ini. Demikian pula Daud, begitu dipilih untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul yang mertuanya itu, langsung mendapat tantangan yang berat, hambatan yang begitu sulit untuk bisa dilalui. Itu sebabnya dalam perikop ini kita akan belajar khususnya bagaimana Daud menghadapi tantangan yang berat, menghadapi kesulitan yang sangat sulit. Mari kita akan belajar bagaimana caranya Daud bisa melewati rintangan, tantangan, hambatan, sehingga mengalami kemenangan-kemenangan menuju kepada
rencana Allah kepada Daud, yaitu menjadi raja, bisa digenapi. Yang pertama, cara Daud menghadapi tantangan, karena kita sudah baca bersama, semenjak Daud pulang dari pelariannya ke Filistin, dia tiba di kota yang namanya Siklak. Ternyata waktu itu anak-anaknya, istrinya ada di Siklak. Ditawan habis oleh orang Amalek, dibawa lari ke negeri Amalek. Saudara, Daud dan para pengikutnya yang melihat itu sangat terpukul. Istri anak-anaknya ditawan orang lain di bawah orang-orang Amalek. Siapa yang tidak shock melihat kenyataan yang seperti itu? Daud dan para pengikutnya sangat shock. Dia berharap bahwa sepulang dari persembunyian akan ketemu keluarga, istri anak-anaknya, bisa hidup tenang. Tapi justru rumahnya dibakar, kotanya dibakar, istri dan anak ditawan, semua orang yang ada di kota Siklak. Mereka sangat terpukul. Apa yang dilakukan Daud? Dia menangis. Di dalam ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan saudara, mereka menangis berseru-seru sekuat tenaga sampai habis suaranya, habis tenaganya. Ini tanda penyeruan, seruan yang sangat kuat. Dari hati yang terpukul, hati yang benar-benar tidak kuat lagi menanggung beban penderitaan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan rakyat ingin melempari batu Daud. Saya tidak tahu, sebenarnya bukan salah Daud kan? Sebenarnya ini memang musuh biasa datang. Kalau menyerang ya seperti itu terjadi. Itu bukan karena Daud yang salah. Sebenarnya yang bertanggung jawab ini adalah Raja Saul. Karena itu masih di wilayahnya Saul. Orang Israel dipimpin oleh Raja Saul. Bukan masalahnya Daud. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi. Iblis tidak suka melihat orang-orang pilihan Allah yang menerima janji Allah yang luar biasa. Saudara, Daud berseru-seru, menangis sampai tidak kuat, tidak habis suaranya, tenaganya. Ini gambaran Daud dan para pengikutnya berseru-seru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tentu bukan doa-doa yang biasa yang dihadapi Daud ini, yang dialami Daud. Menjerit dari hati yang dalam. Mungkin suaranya tidak keras, tapi hatinya tercurah di hadapan Allah. Saudara yang terkasih di dalam, inilah cara. Kalau kita ada masalah berat, jalan keluarnya hanya berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang disebut doa militan. Doa orang yang seperti sedang perang. Oh, doanya sangat giat, sangat serius, sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang dialami oleh bangsa Israel pada saat perbudakan itu sangat menekan dia. Bangsa Israel tidak kuat. Lalu apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 2 ini? Dia katakan di dalam Keluaran pasal yang kedua. Kita akan lihat. Keluaran pasal yang kedua.
Dia katakan begini, ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kita akan lihat di sini. Sehingga teriak mereka minta tolong kepada Allah, sampai kepada Allah teriakannya. Ayat yang 24. Allah mendengar erangan mereka. Atau saya ulangi, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini contoh yang baik pada saat semua jalan buntu, mengalami tekanan yang berat. Rasanya beban hidup terlalu berat sehingga kita tidak kuat lagi. Kita harus berteriak kepada Allah. Kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita harus berdoa lebih serius lagi di hadapan Allah. Saudara, Alkitab ini luar biasa. Dalam segala hal, memberi jalan keluar kepada kita. Memberitahu apa yang ditulis di dalam Alkitab itu pelajaran bagi kita. Juga berlaku bagi kita pada saat kita menghadapi masalah yang berat. Kita harus berseru sungguh-sungguh. Teriakan kita harus sampai ke langit. Sampai ke hadirat Allah. Di sini dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham. Zaman perjanjian baru ini, kalau kita berseru-seru, berteriak kepada Allah, berdoa, Allah selalu ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pada saat kita berseru di dalam nama Yesus. Jangan lupa itu menyebut nama Yesus. Nama Yesus adalah jaminan bagi doa-doa kita. Kita sering lupa. Mata kita ditujukan fokus kepada nama Yesus. Yang membawa doa-doa kita sampai ke hadirat Bapa. Kita perlu berseru-seru lebih serius lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini cara Daud mengatasi beban berat, mengatasi masalah yang berat, yang sulit. Berseru-seru, doa militan kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-6. Di sini dikatakan ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah, maaf. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang terpenting. Selain berseru-seru, berdoa, tapi membangkitkan imannya kembali. Membuat imannya bangkit, jangan sampai iman kita lemah di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang buruk. Apalagi tantangan dan rintangan yang berat. Iman kita harus kita tetap jaga. Bahkan kita harus tetap bertumbuh di dalam iman. Daud menguatkan imannya. Firman Tuhan selalu, ini ayat yang tidak bisa hilang dari pikiran saya. Walaupun banyak hal saya mengalami blank, lupa. Tetapi Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Saudara, saya mengalami, walaupun zaman itu kenapa untuk mendengarkan. Banyak orang masih belum bisa membaca. Tetapi saudara, firman Tuhan terlalu sering dijelaskan. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, itu kita harus merenungkan
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa membaca, merenungkan atau mendengar firman Allah lewat khotbah-khotbah yang berkualitas, yang diurapi Tuhan, membuat iman kita ini menjadi kuat kembali, bangkit kembali. Bangunlah itu setiap hari hidup kita ini untuk dibangun di dalam iman kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah cara Daud mengatasi masalah, menguatkan iman terus, menguatkan iman. Karena semua janji Allah itu hanya bisa digenapi dalam kitab hidup kita. Itu melalui iman. Jangan remehkan iman. Jangan anggap sepele. Atau jangan abaikan sedikit pun. Atau lupa membangun iman itu. Yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Sekarang terlalu banyak, walaupun banyak ajaran-ajaran yang gak karu-karuan di luar sana. Menurut seleranya sendiri, khotbah semau udelnya, menafsirkan seenaknya sendiri. Tapi paling tidak ada firman yang baik. Mungkin niat pengkhotbah yang kurang memahami kehendak Allah. Berkhotbah sembarangan. Tapi paling tidak firman Tuhan yang disampaikan itu. Firmannya, bukan perkataan pendetanya, tapi firmannya. Itu akan menolong, menumbuhkan iman kita. Setialah, berkomitmenlah untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin melalui mendengar firman Tuhan melalui khotbah-khotbah online, atau buku-buku renungan, atau lewat khotbah di komsel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya melalui iman semua bisa terselesaikan. Kuasa Allah bekerja hanya oleh iman. Apapun yang kita harapkan, hanya melalui iman Allah menggenapi janjinya. Allah menjadikan apa yang kita harapkan ini menjadi nyata bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Ini bukan hanya Daud. Saudara, kita sudah mendengar berkali-kali. Hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki iman, yang sanggup memasuki tanah perjanjian. 10 orang yang lain yang tidak punya iman, melihat masalah terlalu besar, melihat masalah sepertinya tidak mustahil untuk bisa dijalaninya, apalagi diraihnya. Itu yang ke-10 orang. Imannya tidak bertumbuh. Tapi Kaleb dan Yosua, kita bisa menaklukkan, memasuki dan merebut tanah perjanjian. Walaupun tembok-temboknya besar, kokoh. Penduduknya tinggi-tinggi besar, dan mereka yang tidak punya iman mengatakan penduduknya memakan penduduk yang lain, alias kanibal. Tapi Yosua tidak gentar. Kalau kita punya iman, kalau iman kita bertumbuh, masalah seberat apapun, masalah sedasar apapun, bisa dikalahkan, bisa dilalui. Kita bisa menang menghadapinya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, sangat penting. Selain berdoa, menguatkan iman, itu hal yang sangat penting. Tetapi jangan lupa, kita juga bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku menghadapi masalah seperti ini, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Saya harus berbuat apa? Itu yang sering saya lakukan. Walaupun kadang-kadang memerlukan waktu mendapat jawaban itu. Tapi kita harus tetap sabar mendengarkan suara Tuhan. Kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Walaupun saat ini tidak banyak orang yang peka yang bisa mendengarkan suara Tuhan.
Tapi paling tidak mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Memberi solusi. Memberi firman kepada kita. Allah bisa pakai siapa saja. Untuk memberi jalan keluar. Untuk mengingatkan kita. Kalau jalan ini salah, kamu bahaya. Jalannya ke sana yang benar. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan burung gagak pun dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Memelihara orang-orang yang cinta Tuhan. Kita harus percaya itu. Kalau kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita akan melampaui segala rintangan dan tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Saya sampai detik ini saya tidak tahu. Sampai sering saya mengatakan, Tuhan, kenapa tantangan dari rintangan mulai dulu tidak selesai-selesai. Bahkan ada yang mengatakan kenapa tidak ada atau tidak mengalami hari raya Rioyoan. Saudara yang terkasih, saya tidak mengeluh dalam arti tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang berat, rasanya tidak mampu. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan ada jalan keluar. Bahwa Tuhan tetap membela. Tuhan akan memberi kemenangan kepada saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi kita harus sabar menunggu suara Tuhan. Ini yang sering kali banyak diabaikan, bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun, bahkan orang-orang yang dipilih Allah yang dikatakan ini orang yang beriman, juga sering gagal menghadapi ini, saudara. Contohnya Abraham. Abraham pada saat sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, katanya Allah akan memberikan anak yang banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit banyaknya. Tetapi bertahun-tahun janji Allah ini ditunggu. Istrinya tidak kunjung hamil. Alias dia tidak punya anak. Dan saudara, hati-hati nasihat orang yang tidak beriman. Hati-hati dengan usulan orang-orang yang kurang kuat imannya. Mungkin masih ada iman, tapi kurang kuat, kurang dekat dengan Tuhan. Seperti istrinya Abraham, yaitu Sarah. Mungkin dia mengatakan, Pak, saya percaya janji Allah itu akan digenapi, tapi tidak melalui saya barangkali. Barangkali melalui pembantu kita itu, yaitu Hagar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Anehnya Abraham juga kepencut. Anehnya Abraham juga tertarik dengan saran istrinya yang tidak dari Tuhan. Yang tidak dengan iman, tapi dengan pikirannya sendiri, dengan jalan secara manusia, mungkin melalui Hagar. Abraham akhirnya mengikuti saran istrinya, mengambil Hagar menjadi istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Dari keturunan Hagar menjadi duri di dalam daging, menjadi seperti musuh bebuyutan dengan anak-anak Abraham yang dari Sarah. Anak perjanjian yaitu Iska. Anak keturunan Iska selalu bermusuhan dengan keturunan Ismail. Sampai sekarang perang di Israel tidak pernah berhenti. Sampai menjadi tontonan, menjadi kecaman dunia bahwa Israel jahat. Tapi itu tidak bisa dihindari. Karena memang sudah janji Allah. Akibat Abraham kurang sabar menunggu kehendak Allah terjadi. Tidak sabar menunggu janji Allah digenapi dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Abraham menjadi duri dalam hidupnya selama mereka hidup. Bahkan kepada anak cucunya sampai zaman sekarang. Keturunan Iska dan keturunan Ismail selalu perang, berebut tanah perjanjian. Saudara, itu sebabnya jangan kita
coba menggunakan akal kita semata. Kalau ada masalah, di gereja ada masalah, lebih baik mendengar suara Tuhan. Saya harus bagaimana? Kita harus makin banyak berdoa agar kita bisa mendengar suara Tuhan seperti Daud. Kita harus belajar lebih merendahkan diri di hadapan Allah. Hari-hari ini saya seperti benar-benar ada di bawah, mendengar nasihat banyak orang, BPD, banyak orang, teman-teman segereja yang nasihati saya. Saya dengar istri saya memberi nasihat. Hanya saja kalau nasihatnya ini keluar dari iman, saya memang tidak masukkan dalam hati saya. Saya hanya masukkan nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya percaya nasihat yang daripada firman Tuhan ini itu sangat-sangat berharga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu Abraham. Saul, akibat dia tidak sabar menunggu Nabi Tuhan untuk mempersembahkan korban. Tidak sabar, saudara. Dia mempersembahkan korban sendiri. Itu bukan tugas dia. Itu tidak boleh dia lakukan untuk hal-hal sebesar itu. Itu tugasnya seorang hamba Tuhan. Tapi dia menganggap atau tidak menghargai hamba Tuhan. Tidak menghargai, menganggap sepele tugas-tugas hamba Tuhan ini. Dia ambil alih mempersembahkan korban. Akibatnya, saudara, sangat fatal. Saul ditolak oleh Allah. Oh, saudara, memang bukan hanya itu. Ada banyak lain kesalahan-kesalahan Saul. Karena Saul selalu menggunakan pikirannya secara manusia, kekuatannya secara manusia. Bahkan dia mengancam Nabi Samuel. Karena Saul sebagai raja, dia minta dihormati, dia minta didahulukan, dia minta didengar usul-usulnya. Saudara, ini sangat-sangat emosional. Akibatnya, Saul ditolak oleh Allah untuk menjadi raja, digantikan orang lain yang hatinya berkenan kepada Allah. Dan akhir dari hidupnya, Saul sangat fatal. Dia bunuh diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akibat mencari jalan sendiri, kemauannya sendiri, tidak bisa mengekang kedagingannya, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah sakit hati, ini berakibat fatal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu Yunus jelas-jelas diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tidak peduli dengan perintah Allah itu. Yunus malah pergi ke daerah lain dengan menumpang perahu besar, melarikan dari rencana Allah. Akibatnya Yunus berakibat fatal, mengalami hal-hal yang sangat fatal. Dia harus dibuang ke laut, kemudian dimakan oleh ikan besar, yang oleh banyak orang dipikir itu ikan hiu yang besar. Saudara, selama 3 hari di sana, seperti Tuhan Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kita tidak perlu mengalami kematian atau hal-hal yang membuat kehidupan kita terpuruk seperti Yunus. Kita coba belajar mendengar suara Tuhan. Jangan keras hati. Jangan mengeraskan hati dan keras kepala. Ngeyel, ngengkel. Kita melakukan kehendak kita sendiri. Walaupun kelihatannya baik. Walaupun kelihatannya masuk akal. Seperti tidak masalah. Seperti Abraham. Mengambil pembantu itu di Timur Tengah sudah biasa. Tapi karena ini di luar kehendak Allah. Di luar janji Allah yang direncanakan Allah. Keturunan Abraham sampai sekarang mengalami hal-hal yang buruk
akibat dari Abraham mengambil jalannya sendiri yang dipicu atau dinasehati oleh Sarah istrinya yang kurang kuat imannya. Bukan tidak beriman, kurang kuat imannya Sarah. Memberi nasihat menjadi fatal. Yunus, Saul juga sama. Seperti biasa mempersembahkan korban itu bisa dengan yang lain. Tapi itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itu tugasnya seorang imam. Itu tugasnya seorang nabi. Saul menyepelekan tugas-tugas ini. Menyepelekan pilihan Allah seperti ini. Menyepelekan kehendak Allah. Dia coba lakukan dengan kekuatannya sendiri. Saul mengalami hal yang parah. Inilah saudara yang dialami oleh Daud waktu mengalami hidup terpuruk, masalah berat, sulit. Daud berseru-seru kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, menguatkan imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu bertanya kepada Tuhan. Inilah pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Inilah pentingnya kita ikut komsel. Inilah pentingnya kita ada doa-doa keluarga agar kita bisa mendengar suara Tuhan dalam menghadapi masalah. Jangan cari jalan pintas. Jangan cari semau sendiri. Kalau tidak mau, hidup kita berakhir dengan fatal. Tapi kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari kehidupan Daud ini, walaupun ini masih sekelumit kecil cerita ini, tapi ini perjalanan Daud yang paling berat, perjalanan Daud yang paling terpuruk, hambatan yang paling tidak mampu sebenarnya secara manusia untuk bisa dilalui. Tapi Daud akhirnya mengalami kemenangan dalam hidupnya. Mari pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Daud ini. Kita bertanya kepada Tuhan, selalu dekat kepada Tuhan. Jangan mengambil jalannya sendiri, apalagi jalan pintas. Karena Allah ingin kehendak Allah itu digenapi dalam kehidupan saudara. Panggilan Allah secara khusus, visi Allah secara khusus. Mimpi-mimpi saudara, iman saudara, Allah ingin menggenapi. Tapi jangan kita dikalahkan oleh ego kita. Kita berserah kepada Tuhan. Baiklah, mari kita pagi hari ini mengoreksi hati kita. Apakah jalan saya sekarang ini sudah mau coba-coba lari dari kehendak Allah? Sudah coba-coba mau dengan kekuatan sendiri mengatasi masalah sendiri. Kalau saudara ingin menang, mengalami kemenangan melalui semua hambatan dan rintangan, mari kita belajar dari Daud ini. Mari kita akan berdoa. Baik, kita akan nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti
fajar pagi hari yang tiada pernah tersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Oh, bersinar lagi. Oh, kami bersyukur. Janji-Mu selalu setia. Janji-Mu setia. Karena Engkau setia, maka Engkau setia menggenapi janji-janji-Mu. Oh, Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau tidak pernah gagal menggenapi janji-janji-Mu, sebab Engkau-lah yang berkuasa, berkuasa menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Seringkali kami rasa tidak berdaya, putus asa, tapi kami tahu punya Tuhan yang sanggup menggenapi janji-janji-Nya. Allah yang setia. Haleluya. Kami puji, kami sembah. Oh, haleluya. Glory. Redalaya se, redalaya so, redalaya so. Redala bala 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 bala. Ide sana dalaya se, dalaya so. Jadala bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Redalaya so, redalaya so, redalaya se, kadala bala 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 bala. Oh, glory, syukur. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai menggenapi janji-janji-Nya. Allah yang setia, setia juga menggenapi janji-janji-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu pasti terjadi. Janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Walaupun tantangan dan rintangan sering menghalang-halangi dan menghambat, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala rintangan, tantangan yang kami hadapi. Dan Tuhan akan selalu setia kepada janji-Nya dan memberi jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah, kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau sudah memberi jalan keluar, Engkau sudah memberi kemenangan, Engkau sudah memberi kemerdekaan, dan Engkau sudah memberikan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kami sudah menerima jawaban kegenapan janji Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Harapan saya firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan dan membuat kita selalu kuat di dalam Tuhan. Kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Saudara yang mau memberi persembahan taruh di amplop saudara, apalagi yang mau mengembalikan milik Tuhan 1/10 juga taruh di amplop saudara. Saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur karena berkat-Mu tidak pernah berhenti, selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Tiap hari, tiap minggu dan tiap bulan selalu Kau curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau memberi buat pekerjaan Tuhan. Bahkan kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan yang 1/10. Tuhan, terimalah ini sebagai persembahan yang kudus dan menjadi milik-Mu yang kudus, sehingga boleh berguna buat melebarkan kerajaan-Mu di GSIA Sidoarjo ini. Hamba-Mu sebagai hamba-Mu terus berdoa agar Tuhan genapi janji-Mu. Kau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan, dan memberkati pohon anggur kami, yaitu mata pencarian kami, sehingga menghasilkan penghasilan yang berkelimpahan, dan menjauhkan binatang pelahap dari kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh menikmati berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mau memberi buat pekerjaan Tuhan ini. Dan di akhir ibadah ini, kami juga bersyukur buat persekutuan yang indah ini. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, kami lakukan dengan segenap hati dan penuh sukacita. Dan biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu sebelum pulang dari tempat ini. Tuhan berkati setiap keluarga rumah tangga, pendidikan putra-putri kami, pekerjaan usaha kami. Sertai terus Tuhan, dan jadikan hidup kami berhasil apa saja yang kami lakukan, di bidang apa saja. Jadikan kami kepala bukan ekor. Tuhan berkati seluruh harta milik kami, keluarga kami. Dan sebentar kami akan pulang. Mohon penyertaan-Mu yang ajaib, perlindungan-Mu yang sempurna, berkat kebajikan kemurahan Allah semakin Ku limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sekarang saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah tangan-Mu dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus mengalir seperti sungai. Penghiburan, perlindungan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin.